Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kiko. Di sini, aku dan rekan-rekan fokus grup 8 MPKT 3 FMIPA UI akan menemani kalian hari ini. Destinasi yang akan kita kunjungi adalah pemukiman bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Sebelum kita memulai perjalanan kita, mari kita membahas mengenai pengertian dari kesehatan lingkungan. Yuk kita simak pembahasannya. Menurut Hakli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Nah, sekarang kita makin paham kan tentang arti dari kesehatan lingkungan? Sesuai janjiku di awal, yuk sekarang kita jelajahi destinasi kita kali ini. Nah, ini merupakan peta dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Bisa kita lihat bahwa Kampung Pulo ini wilayahnya dikelilingi oleh Sungai Ciliwung, sehingga kesehatan lingkungan merupakan hal yang penting bagi wilayah ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kembali ke rekan kami. Betul sekali apa yang dikatakan Kiko, bahwa kesehatan lingkungan merupakan hal yang penting di Kampung Pulo. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai rancangan PKM yang kami susun. Sebelumnya, jenis PKM yang kami pilih adalah PKM Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul susunan PKM kami adalah Edukasi Kesehatan Lingkungan secara berkelanjutan terhadap masyarakat permukiman bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pemukiman Kampung Pulo Jakarta Timur pada tahun 2016 sudah ditempati oleh 12.868 warga dengan 3.096 kepala keluarga. Kondisi wilayah pemukiman Kampung Pulo adalah wilayah bantaran sungai. Ditambah lagi kondisi Sungai Ciliwung yang tidak bisa dikatakan baik. Hal tersebut membuat kerentanan kesehatan pada wilayah tersebut tinggi yang dapat membuat masyarakat pada wilayah tersebut memiliki permasalahan mengenai kesehatan lingkungan. Permukiman Kampung Pulo ini didirikan di atas tanah milik negara yang pada dasarnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Lokasi kampung ini berada di bantaran Sungai Ciliwung sehingga menjadi daerah yang selalu terkena dampak banjir yang dapat mencapai hingga 3 meter. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuat suatu kegiatan yang dapat membuat masyarakat di Kampung Pulo menumbuhkan kesadaran dalam menjaga dan menanggulangi masalah pada lingkungannya. Kegiatan ini memiliki tujuan sebagai edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya sendiri dan memfasilitasi masyarakat dalam merancang program atau perencanaan dalam menjaga lingkungannya. Nah, itu merupakan tujuan dari PKM yang rekan-rekan kelompok FG8 buat. Kiko sangat setuju nih dengan rancangan PKM-nya, karena jika dilihat dari lokasi dari Kampung Pulo ini sendiri, kesehatan lingkungan merupakan fokus utama dari wilayah ini. Selanjutnya, yuk kita simak pembahasan mengenai tahapan dari kegiatan ini. Pada kegiatan ini, kami bagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap survei, diskusi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap pertama, yaitu tahap survei, kami membutuhkan izin dari pihak universitas dan pihak setempat. Jika kami memperoleh izin, maka kami akan melakukan survei pada tempat kegiatan. Survei akan dilakukan dengan cara berdiskusi dengan warga setempat mengenai masalah yang dihadapi. Selain itu, kami juga akan melakukan survei secara kualitatif dan kuantitatif mengenai lingkungan setempat. Setelah mendapatkan beberapa rumusan masalah dari tempat kegiatan, kami akan melakukan diskusi bersama ahli dan otoritas setempat untuk membahas bagaimana masyarakat harus menyikapi isu masalah dengan lingkungannya dan bagaimana masyarakat dapat menanggulangi masalah tersebut. Selagi kami berdiskusi, kami juga akan membuka pendaftaran relawan dalam kegiatan ini. Peran relawan dalam kegiatan ini adalah sebagai edukator berkelanjutan pada masyarakat setempat. Setelah berdiskusi, kami akan melanjutkan kepada tahap persiapan, di mana pada tahap ini kami akan menyiapkan relawan agar dapat menjadi edukator yang baik bagi masyarakat, dan kami juga akan mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan. Jika tahap persiapan sudah selesai, maka selanjutnya tahap pelaksanaan kegiatan yang akan dimulai dengan penyampaian penyuluhan oleh ahli kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan cara penyampaian edukasi secara interaktif. Dilanjutkan dengan otoritas setempat yang memberikan edukasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Setelah itu, akan dilanjutkan oleh relawan dalam memberikan penyuluhan dengan membagi area-area kecil sebagai tanggung jawab masing-masing relawan dalam memberikan edukasi secara berkelanjutan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut akan berjalan sekitar 4 minggu yang akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan pembuatan laporan akhir. Dari pelaksanaan kegiatan ini, kami mengharapkan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dan mengharapkan kegiatan ini menjadi wadah dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kami juga mengharapkan kegiatan ini dapat memicu otoritas setempat untuk memprioritaskan pembenahan lingkungan permukiman tersebut. Dari pemaparan PKM kami, hal yang perlu ditekankan pada kegiatan ini adalah memunculkan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga dan menanggulangi masalah lingkungannya masing-masing. Sekian penjelasan dari kami. Kiko dan rekan-rekan dari Fokus Grup 8 MPKT 3 FMIPA UI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya.